Siang, Bu. Betul ini kelas 10 ekonomi 1. Betul, Bu. Oke. Ini dulu ya. Baik, Bu. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya semuanya? Baik kan? Baik, Bu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang ekonomi fungsi uang. Mengulang dari materi kemarin, Ibu sudah jelaskan apa saja fungsi-fungsi dari uang tersebut. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang lebih spesifik tentang fungsi uang itu sendiri. Baik, Bu. Baik, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan lakukan presensi terlebih dahulu. Yang pertama ada Ana Syarifah Dinia. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Raican Rahmat. Hadir, Bu. Ada Yen Kopi. Hadir, Bu. Oke, untuk 30 anak hadir semuanya. Alhamdulillah hari ini semuanya siswa hadir, lengkap seperti minggu lalu. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan presensi kalian juga harap ditingkatkan ya. Baik. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ekonomi fungsi uang. Nah, untuk pembahasan fungsi itu di sini Ibu akan menjelaskan 3 pencapaian dalam pembahasan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama itu ada fungsi uang, jenis-jenis uang, dan syarat uang. Untuk yang pertama itu ada fungsi uang asli. Fungsi uang asli itu dibagi menjadi 3. Yang pertama fungsi uang sebagai alat tukar, fungsi uang sebagai alat hitung, dan sebagai pengukur nilai. Yang dimana dari 3 pokok ini itu memiliki perbedaan-perbedaan itu sendiri. Yang pertama, fungsi uang sebagai alat tukar. Nah, fungsi uang sebagai alat tukar ini berfungsi sebagai memfasilitasi pertukaran barang dan juga jasa. Apa sih bentuk-bentuknya? Yang pertama, untuk pertukaran barang seperti kita membeli bahan-bahan kebutuhan pribadi, seperti pembelian barang yang dimana seperti kita membeli kebutuhan dasar seperti sembako, kebutuhan membeli pakaian ataupun membeli lainnya, itu merupakan sebagai alat tukar. Sedangkan di bagian jasa yaitu seperti kita membayar pendidikan, kita membayar kesehatan, seperti itu. Selanjutnya fungsi uang sebagai alat hitung, yang dimana selain sebagai alat tukar, uang juga memiliki fungsi krusial sebagai satuan hitung. Atau fungsi ini juga berarti uang menyediakan standar umum untuk mengukur dan membandingkan nilai barang tersebut, baik jasa, aset, kewajiban dalam suatu perekonomian di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya fungsi uang sebagai alat pengukur nilai, yang dimana uang sendiri itu merupakan daya beli ataupun daya tukar dalam suatu barang ataupun jasa. Fungsi ini juga sebagai alat pengukur nilai. Kenapa? Karena nilai sendiri itu di setiap uang itu memiliki nominal itu sendiri. Seperti kebutuhan untuk membeli suatu barang pasti kan memiliki nilai ekonomisnya itu pun sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi uang turunan. Fungsi uang turunan sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran. Berbeda dengan uang sebagai alat tukar, yang dimana uang sebagai alat pembayaran itu seperti kita membayar pajak, membayar aset-aset, ataupun contohnya itu membayar yang lainnya yang tidak akan mengembalikan uang itu sendiri, seperti kita membayar pajak di negara sendiri juga. Terus selanjutnya uang sebagai penunjuk harga memiliki nilai yang berbeda-beda. Kenapa? Karena dalam kita membeli suatu objek barang ataupun kita membeli suatu barang itu memiliki objek dalam harga yang berbeda-beda. Selanjutnya itu uang sebagai alat penimbun kekayaan. Contohnya itu kita menabung di bank, kita membeli emas ataupun kita membeli aset lainnya yang memiliki nominal berbeda. Tetapi itu dapat digunakan dalam potensi kita keperluan mendadak. Itu seperti kebutuhan kita membayar pendidikan, membayar kesehatan ataupun membayar lainnya. Selanjutnya juga ada jenis-jenis uang, di mana jenis-jenis uang ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya, di mana bahan pembuatannya itu sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama ada uang kertas dan uang logam. Uang logam sendiri itu terbuat dari emas ataupun perak. Selanjutnya itu uang kertas. Uang kertas itu dibuat untuk tidak mudah robek dan tahan terhadap air. Nominalnya juga tertentu seperti ini. Itu uang kertas itu seperti ini ya. Ini contoh uang kertas. Kalau uang logam itu bisa kalian lihat juga di
kehidupan sehari-hari juga, baik kertas maupun logam. Nah, ini contohnya ya, bisa kalian lihat kan, kalian juga punya gitu. Baik, Bu. Selanjutnya berdasarkan nilai. Yang pertama itu merupakan uang yang inklusifnya sama dengan nilai nominalnya. Jadi setiap uang itu kan memiliki nominalnya, juga memiliki seri di bagian uang tersebut. Jadi itu akan berbeda-beda dari setiap uang. Jadi uang itu memiliki seri yang berbeda-beda. Juga nominalnya misal kita punya uang 100.000, 50.000, 20.000 seperti itu. Lalu juga berdasarkan lembaga yang menerbitkannya seperti uang kartal dan uang giro. Uang girau ya, anak-anak, bukan uang giro. Nah, kalau uang kartal itu diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan di seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan juga kertas. Contohnya itu seperti di kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti ini, itu termasuk uang kartal. Sedangkan uang girau itu diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek ataupun biliet dalam giro. Kalau misal kalian tidak paham apa sih itu uang giro gitu. Uang giro itu tuh uang giro yang dimana kita akan mencairkan dana tersebut ke bank. Contohnya itu semisal ini tuh cek ya, semisal ini tuh cek untuk mencairkan dana. Biasanya itu kalau uang giro itu nominalnya itu bisa banyak, seperti bisa miliaran ataupun berapa, itu bisa kita cairkan di bank yang dimana ceknya itu dikeluarkan dari bank tersebut. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu syarat uang. Yang pertama itu ada jaminannya, yang dimana jaminan ini sendiri itu merupakan keluaran dari pemerintah, uang asli, dan uang itu bersifat asli dan sah digunakan di negara itu sendiri dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Ya, gimana sih caranya biar paham itu contohnya? Karena uang sendiri itu kan dikeluarkan oleh BI ya, Bank Indonesia, dan digunakan oleh masyarakat seperti untuk membeli keperluan ataupun lainnya. Selanjutnya diterima secara umum atau accountability, yakni kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar. Misalnya kita membeli spidol ini, alat spidol ini itu memiliki nilai tukar sendiri, di mana harga ini tuh semisal ini harganya 10.000 nih. Jadi kita akan membeli spidol itu dengan harga 10.000 seperti itu. Terus nilainya stabil, di mana nilainya itu tidak naik turun seperti nominal 2.000 itu tetap 2.000, 1.000 tetap 1.000, ataupun nilai nominal lainnya. Selanjutnya itu mudah disimpan. Kenapa? Karena baik bentuk fisiknya tidak boleh terlalu besar. Seperti uang kertas kan bisa kita simpan di saku ya, seperti di saku di sini. Contohnya itu seperti ini. Nah, kan bisa kita simpan ya anak-anak di saku agar tidak mudah hilang. Juga bisa juga kita tabung di bank seperti itu. Seperti orang tua kita menabung di bank. Selanjutnya itu mudah dibawa. Jadi uangnya itu bisa kita bawa kemana-mana, baik dalam bentuk uang fisik maupun uang elektronik. Selanjutnya itu tidak mudah untuk rusak, agar dapat bertahan dalam jangka waktu relatif lebih lama. Dan itu mudah dibagi. Maksudnya apabila nominal uang hanya terdiri dari satu jenis pecahan, maka tidak memungkinkan kita untuk bertransaksi. Jadi misal 150.000, berarti kita harus ada beberapa pecahan uang. Misal kita pakai uang 20.000, berarti kita harus ada beberapa lembar gitu. Kalau misalnya pakai uang 100.000, berarti cukup uang 100.000 dan dengan uang nominal 50.000, jadinya kalian 150.000 seperti itu. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, Ibu akan memberikan beberapa tugas. Tugas untuk minggu depan ya, karena Ibu akan memberikan apa itu perbedaan dari uang konvensional dan uang elektronik. Nah, untuk hari ini kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan, lembar jawabnya bisa kalian mengisi, dan nanti sebelum pembelajaran Ibu selesai bisa kalian kumpulkan, ataupun setelah pulang sekolah bisa kalian kumpulkan. Baik, Bu. Nah, untuk minggu depan itu kita akan mempelajari tentang uang konvensional dan elektronik. Membahas tentang uang konvensional dan uang elektronik itu pasti kalian sudah paham. Seperti apa contohnya uang elektronik? Apa sih uang elektronik itu? Contohnya kayak m-banking, e-money. E-money sendiri kan kita gunakan di tol buat bayar parkir. Terus kan sekarang kita udah merasakan kemajuan dari elektronik ini sendiri kan. Seperti misal kalian nanti
ke mall. Mall kan biasanya kita parkir menggunakan kartu ya, kartu e-money gitu. Seperti contohnya itu seperti ini. Nah, ini merupakan contoh kartu e-money. Dimana di sini kita bisa top up uang ataupun kita bisa mengisi ini dengan nominal berapa di baik melalui m-banking ataupun melalui pelayanan di Indomaret itu sendiri. Itu kita bisa mengisi baik 20.000, 50.000 seperti itu. Itu ini tidak bisa kita ambil ya uangnya, tapi kita bisa digunakan untuk membayar parkir ataupun lewat ke tol gitu. Membeli makanan juga bisa menggunakan ini, tapi kita di ke Indomaret. Sedangkan untuk m-banking sendiri itu kita biasanya digunakan melalui smartphone. Gimana? Karena itu kita akan mendapatkan bentuk fisiknya, yaitu buku tabungan. Nah, itu sendiri itu kita mendapatkan kartu seperti ini. Ini bisa kita tarik tunai secara manual juga maupun secara elektronik. Kenapa ibu bilang manual? Karena kita kan nanti ke mesin ATM untuk kita mengambil ATM kan kita manual ya. Sedangkan kalau kita m-banking secara transfer itu biasanya kita melalui nomor berbagai bank. Semisal ibu sama masnya menggunakan kartu m-bankingnya BCA. Nah, ibu mentransfer ke masnya itu pakai kartunya ibu gitu yang mandiri, terus ditransfer, tapi tidak secara langsung tapi secara elektronik seperti itu. Nah, bentuknya juga berbeda-beda. Kalau ATM sendiri itu memiliki beberapa contohnya seperti Dana ataupun QRIS yang sering digunakan oleh penjual-penjual. Sedangkan uang konvensional sendiri itu merupakan uang yang biasa kita gunakan. Nah, untuk tugasnya itu kalian akan mencari tentang perbedaan ini, kegunaan, dampak, dan bagaimana kelebihan kekurangan itu sendiri. Selanjutnya untuk kesimpulan dari materi hari ini, nggak ada yang mau ditanyakan kan? Nggak ada, Bu. Baik, karena tidak ada fungsi uang saling melengkapi dan krusial untuk beroperasi ekonomi. Kesimpulannya kalian harus bisa bijak dalam menggunakan uang, baik secara elektronik maupun uang konvensional. Baik, ibu cukupkan materi hari ini karena tidak ada pertanyaan. Jangan lupa tugasnya ya dibikin PowerPoint dan Map. Minggu depan bisa kalian maju untuk kalian presentasikan dan kalian memberikan informasi-informasi kepada teman-teman di depan kalian. Nah, ibu cukupkan sekian pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih ya semuanya. Baik, Bu.